Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mereview kembali mengenai materi mata kuliah kriminologi dan viktimologi tentang pengertian kriminologi dan objek studi kriminologi. P. Topinard, seorang antropolog asal Prancis, memperkenalkan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan baru yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Kriminologi menghimpun berbagai ilmu pengetahuan guna menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan, pelaku kejahatan, serta upaya penanggulangannya sebagai wujud reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat. Sutherland, dalam bukunya yang berjudul Principles of Criminology, mendefinisikan bahwa yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. Kemudian ini lebih dikenal dengan ruang lingkup kriminologi. Merujuk terhadap tiga aspek tersebut di atas, Sutherland membagi konsentrasi ilmu menjadi tiga bidang ilmu, yaitu sosiologi hukum, etiologi kriminal, dan penologi. Dalam perkembangannya, kriminologi menambah objek studinya, yaitu kedudukan korban dalam kejahatan, yang kemudian dikenal sebagai viktimologi. Dengan demikian, objek studi kriminologi antara lain: pertama, bidang ilmu sosiologi hukum; kedua, bidang ilmu etiologi kriminal; ketiga, bidang ilmu penologi; dan keempat, bidang ilmu viktimologi. Keterkaitan kriminologi dengan bidang studi lain. Kriminologi sering dikaitkan dengan ilmu hukum pidana. Namun ilmu hukum pidana lebih memusatkan perhatiannya pada perbuatan atau pelanggaran yang dapat dipidana menurut norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan kriminologi lebih memusatkan perhatiannya pada manusia yang melanggar hukum pidana, serta kepada lingkungan sosial dari manusia atau pelanggar hukum pidana yang bersangkutan, serta hubungan antara sebab internal dengan sebab eksternal dari suatu pelanggaran pidana. Keterkaitan kriminologi dengan ilmu hukum pidana ada 4 cabang, yaitu 1. Meski memusatkan yang berbeda, ilmu hukum pidana dengan kriminologi memiliki hubungan yang saling ketergantungan atau saling berkaitan. 2. Keterkaitan tersebut disebabkan adanya arah perkembangan dari ilmu hukum pidana yang memfokuskan perhatiannya pada masalah yang terkait dengan kepribadian pelaku kejahatan yang berhubungan dengan sifat dan berat ringannya pidana yang diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut. Sedangkan perhatian kriminologi yaitu mencari sebab-sebab dilakukannya kejahatan oleh pelaku kejahatan walau masih terbatas pada yang bersifat internal. 4. Dengan berkat kriminologi diharapkan mereka yang terlibat masalah kejahatan dapat memahami bukan saja tentang masalah kejahatan tapi juga berbagai aspek dalam rangka pencegahan penanggulangan kejahatan. Kedua, keterkaitan kriminologi dengan antropologi memiliki 2 cabang, yaitu 1. Kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan seseorang penjahat harus dicermati pula dalam konteks budaya di mana orang tersebut berada. 2. Asumsi tersebut berdasarkan keyakinan bahwa terdapat hubungan antara perilaku seseorang dengan penilaian masyarakat terhadap perilaku tersebut dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Dalam keterkaitan kriminologi dengan psikologi ada 4 cabang. Persamaan psikologis berguna dalam penjelasan kriminologi tentang kejahatan dengan penjahat dilihat dari sudut pandang jiwa. 2. Banyaknya kontribusi dari psikologi maka muncullah bidang ilmu psikologi kriminal. 3. Sigmund Freud berkontribusi dengan hasil penelitian psikoanalisis dengan tujuan utama yang mencari pengertian dan pemahaman tentang sebab-sebab dari konflik-konflik emosional dalam jiwa tak sadar untuk membebaskan manusia dari segala perasaan dalam dengkinya permusuhan prasangka akan menyalurkan impuls kepada jasa-jasa yang baik. 4. Sementara itu psikologi dan psikologi berperan memberi pemahaman mengenai 1. Struktur kepribadian serta hubungannya dengan perilaku jahat. 2. Kondisi kejiwaan dan hubungan dengan kejahatan. 3.
pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat menimbulkan ketidakmampuan penyesuaian diri yang mendorong individu melakukan perilaku jahat. 4. Pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat mempengaruhi keyakinan individu untuk memilih atau menyetujui perbuatan pelanggaran hukum dan kejahatan daripada menaati undang-undang. Tentang keterkaitan kriminologi dengan sosiologi. Poin pertama yaitu sosiologi membantu kriminologi menguak konsep dan pemahaman dari berbagai bentuk hubungan sosial yang sedang terjadi serta berbagai aspek yang merupakan produk dari hubungan sosial, termasuk kejahatan. Poin kedua yaitu dalam memusatkan perhatian pada kejahatan dan latar belakang serta pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat, maka kriminologi perlu dukungan konsep yang dikembangkan dalam ilmu hukum, yaitu jurisprudensi, yang merupakan studi budaya dan ilmu pengetahuan politis seperti halnya sosiologi. Poin ketiga, sosiologi juga berperan membantu kriminologi dalam mendekati konsep-konsep sosiologisnya serta metode-metode ilmiahnya. Berikutnya yaitu keterkaitan kriminologi dengan kriminalistik. Poin pertama yaitu kriminalistik merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang mempelajari bukti-bukti mati atau fisik atau physical evidence yang merupakan akibat dari adanya peristiwa kejahatan dengan maksud agar bukti-bukti tersebut dapat dianalisis dengan dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Poin kedua yaitu kriminalistik hanya dapat menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis metodologis tentang terjadinya kejahatan. Sedangkan kriminologi menguak aspek-aspek dinamis dari sebab-sebab kejahatan. Poin ketiga yaitu kriminalistik juga meliputi ilmu kedokteran dan kehakiman serta kimia forensik. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.